Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya. Ya, saya harap apapun yang terjadi hari ini tetap semangat. Tidak ada cerita kita malas-malasan, takut-takutan, menyendiri, menghindar, takut keluar rumah, fobia melihat orang baru. Tidak ada ceritanya hari ini ya. Dan saya pengen mengajak Anda untuk membahas satu video juga. Yang mana pembahasan ini juga banyak manfaatnya buat diri Anda yang mana saat ini sedang mengalami tidak mampu bayar atau ketidaksanggupan Anda dalam membayar di pinjol legal. Ya, siapa yang harus disalahkan dalam posisi ini dan apa seharusnya yang harusnya Anda lakukan di tengah situasi yang seperti ini? Ya, karena bingung ya, karena tidak ada solusi yang valid yang benar-benar bisa mengarah dan bisa kita ikuti, baik itu dari lembaga resmi seperti Otoritas Jasa Keuangan ataupun dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Yang kita perhatikan, mereka para petinggi-petinggi itu malah sibuk memfokuskan diri ke urusan lain. Sementara ada yang lebih penting tentang urusan pinjol yang selalu menjadi permasalahan di dalam masyarakat. Oke? Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya, yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp, silakan tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Dan Anda juga yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, karena satu supportan Anda sangat berharga buat saya. Silakan. Oke, terima kasih banyak buat semua teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel ini. Oke. Di beberapa berita selalu viral tentang kejamnya pinjaman online. Ya, baik itu yang legal, yang resmi di OJK atau di Filetter. Sebenarnya apanya sih yang kejam? Oke. Yang kejam itu adalah mulai dari penerapan bunga mereka sampai aksi penagihan mereka. Hal ini tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah dari dulu. Ya, bahkan sekarang-sekarang banyak yang viral, orang-orang yang tidak ada hubungan dalam hal itu malah diikut sertakan oleh aksi-aksi penagihan. Contoh kayak GoFood, ya tiba-tiba ada kiriman GoFood, habis itu pemesanan Gojek, habis itu pengiriman pemadam kebakaran, pengiriman sedot WC. Ini kan orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan kita telat bayar dan gagal bayar. Tapi kenapa ini diikut sertakan? Ya, jadi makin ke sini makin parah memang aksi-aksi yang dilakukan oleh pinjaman online. Terus apa yang bisa dilakukan oleh OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia? Saya perhatikan sampai detik ini masih minim solusi. Ya, OJK masih sibuk mengurus urusan-urusan yang lain yang mana mereka berdalih itu memberikan edukasi dan literasi. Tapi saya nggak tahu nih literasi yang seperti apa. Sementara secara faktanya kita melihat ekonomi dihancurkan oleh pinjaman online. Pinjaman online menjadikan sasaran hampir semua masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Kasus yang terbaru adalah ada seorang artis yang mana diduga juga terlibat pinjaman online sampai dia ingin menjual rumah beserta aset-aset mereka yang ada dengan dalih untuk menyelesaikan hutang-hutang pinjol ini. Ya, itu masih sekelas artis. Bagaimana dengan masyarakat yang ekonomi sangat lemah? Mereka tidak tahu lagi mengarah kemana di tengah situasi yang seperti ini. Mereka mendesak keuangan karena sulitnya mereka mengajukan di bank-bank konvensional sehingga mereka berdalih meminjam uang secara instan hanya dari rumah. Ya, apakah mereka akan membaca dulu ketentuan? Oke, mereka ada yang membaca ketentuan, ada yang tidak membaca ketentuan. Ketika ketentuan itu mereka baca, mereka hanya melihat 0,4% dan 0,3%. Ya, tanpa mereka peduli hitungannya ini seperti apa. Begitu dia sudah nyemplung ke dalam hal itu, 0,3% dan 0,4% mereka tidak menemukan lagi. Kenapa? Ada biaya layanan yang sangat besar dipotong di awal pencairan. Pernah OJK tahu masalah ini? Nggak pernah. Bahkan diungkap atau dibongkar oleh KPPU. KPPU menemukan ada 0,8% ya yang sengaja diterapkan tanpa ada aturan yang eksplisit, yang tegas.
dari OJK ataupun AFPI. Ya, AFPI selalu berdalih bahwa mereka telah menerapkan bunga 0,3%. Ini kita sudah masuk nih dalam jebakannya. Ya, Anda sudah masuk dalam jebakan permainan pinjaman online. Ya, apa yang bisa Anda lakukan di tengah Anda sudah terjebak seperti ini? Akhirnya karena minimnya edukasi, minimnya literasi, lemahnya solusi atau tidak ada solusi sama sekali dari OJK, terjadilah gali lubang, tutup lubang. Ya, karena ketidaktahuan dari masyarakat tadi. Dia beranggap di awalnya si pinjol adalah satu hal yang sangat bermanfaat. Ya, karena membantu kan di tengah situasi sulit. Tapi di balik layar ada yang lebih kejam. Hasilnya kebalik. Bukan si pinjolnya yang membantu masyarakat, masyarakatnya yang membantu investor dengan membayarkan bunga yang cukup tinggi. Ya, dihadapkan dengan penagih hutang yang cukup rasa saya kurang manusiawi juga. Ucapannya, cara penagihannya, persinya dalam menagih kurang manusiawi juga. Ya, demi apa tujuan si debt collector bekerja? Dia juga mengharapkan gaji, tapi di samping itu dia memperkaya bos-bos mereka. Ada solusi dari OJK? Nggak ada. Ya, kita berharap kemarin itu memang aksi ini akan dibongkar. Ada satu hal yang benar-benar membentengi di garis lurus yang bisa kita ikuti. Ya, ini pinjol sudah menjadi masalah serius di tengah masyarakat. Kenapa hal ini harus bungkam? Kenapa ini tidak ada solusi yang jelas sama sekali dari OJK? OJK kerjanya apa saja? Itu yang terjadi hari ini, pertanyaan dari orang-orang. Sehingga muncul beberapa tagar, hapus OJK, blokir OJK. Kenapa? Karena tidak ada lagi kepercayaan orang-orang terhadap OJK untuk mengatasi masalah pinjaman online. Ya, apakah OJK tidak membuat aturan? Banyak aturan yang telah dibuat oleh OJK bersama dengan AFPI. Ya, tapi praktek di lapangan aturan OJK nyaris tidak kita temui. Ya, 0,3% itu kita nemui di mana? Bunganya diatur, dendanya 25%. Ya, telat 1 hari, pinjam 1 juta, 1 hari itu Anda telat, dibebankan bunganya sebesar 200.000. Dia hitungnya katanya per bulan langsung, sekali sebulan. 1 hari telat, dihitung sebulan. Ya, bunga diatur, denda dibebaskan. Ya, yang sengsara siapa? Masyarakat. Ya, akhirnya apa? Itulah yang memicu mereka yang nekat mengakhiri hidup, mereka yang nekat meminum racun, mereka yang nekat lari dari rumah. Pernah OJK tahu? Enggak pernah. Sudah berapa kali kasus tentang mengakhiri hidup gara-gara pinjaman online ini viral? Pernah dibongkar kasusnya? Pernah ketahuan pinjol mana? Baru kemarin-kemarin. Itu pun hanya viral di Twitter, tapi belum tentu juga akan diakui. Ya, itu kan sudah viral kemarin itu. Yang mana katanya, ya, ada yang meninggal dunia, ada yang mengakhiri hidup gara-gara teroran. Dikirim GoFood, dikirim Gojek, dikirim Damkar, bahkan dia sudah mati pun tagihannya tetap berlanjut. Pernah OJK tahu? Tahu kalau sudah viral. Tapi kalau tidak viral, tidak tahu. Tapi bukan kasus itu saja yang menjadi patokan kita. Banyak kasus lainnya, kasus karyawan Indomaret. Kasus yang terbaru dari karyawan minimarket. Ya, pernah dibongkar nggak ini pinjol mana yang melakukan aksi itu? OJK selalu berpatok kepada pinjol ilegal. Ya, padahal sumber masalahnya adalah pinjol legal. Miris memang. Makanya hari ini buat teman-teman, saya hanya mempercayai kepada kemampuan Anda berpikir saja. Stop menggunakan perasaan Anda, stop baper-baperan. Anda harus fokus menggunakan logika Anda bahwa Anda sudah dijadikan alat saat ini untuk memperkaya para investor pinjol. Anda diperbodoh. Ya, Anda dihadapkan dengan debt collector supaya Anda mati-matian cari uang. Coba Anda pikir, uang tidak seberapa, gaji Anda tidak pernah Anda terima, hutang di dunia nyata malah bertambah.
Dari mana sumbernya seperti itu? Ya, pernah sadar nggak sih buat teman-teman semuanya? Nggak usah Anda mengandalkan OJK lagi, nggak usah Anda andalkan AFPI lagi. Tidak akan ada solusi untuk menyelamatkan diri Anda kecuali diri Anda sendiri. Ya, saya selalu nyampaikan buat Anda, berhenti gali lubang tutup lubang. Anda terjebak 1 sampai 5 pinjol, tahan di posisi itu. Jangan Anda jadikan yang 1 jadi 5, 5 jadi 15. Jangan, makin hancur nanti. Anda sibuk gali lubang tutup lubang, gaji Anda pun juga habis disetorkan ke pinjaman online. Ya, ini sudah sangat luar biasa di tengah situasi ekonomi seperti ini. Saya lebih memberatkan masalah ini kepada OJK dan AFPI yang tidak becus mengurus urusan pinjol sehingga masyarakat yang menjadi korban. Makanya kalau angka galbainya hari ini meningkat, saya nggak ada masalah. Itu jauh lebih baik daripada angka gali lubang terus bertambah. Ya, kurang ajar banget Bang. Memang kok agak kurang ajar. Karena tidak ada lagi solusi. Ada nggak solusi selama ini? Ya, Anda yang sudah melapor ke OJK, apa yang diberikan OJK sama Anda? Apa yang disampaikan OJK sama Anda? Ya, yang Anda laporkan pinjol legal nggak semua? Pernah ditanggapi? Kalaupun ditanggapi, Anda diadu domba lagi dengan pihak aplikasi. Pihak aplikasinya nanti yang akan menghubungi Anda. Untuk melakukan investigasi, boleh kami meminta nomor yang selalu meneror Anda mengatasnamakan kami? Ya, setelah kami cek, ternyata nomor yang Anda adukan tidak ada di sistem kami. Begitu simpelnya. Ya, sudah selesai, perkara Anda selesai sampai di situ. Dan akhirnya tagihan terus berlanjut, teroran terus berlanjut, berarti fungsi OJK dan AFPI nggak ada kalau untuk urusan pinjol. Ya, makanya kita berharap sebenarnya ada lembaga yang resmi untuk mengurus urusan pinjaman online ini. Jangan dibebankan lagi kepada OJK dan AFPI. Rasa saya akan mentok solusi. Masyarakat yang menjadi korbannya. Ya, bagaimana menurut teman-teman semuanya selama ini yang Anda perhatikan? Ya, walaupun Anda yang teriak-teriak hapus pinjol, itu adalah Anda yang menjadi korban pinjol, ya, tapi tidak untuk mereka yang belum pernah pinjam pinjol. Ya, yang belum pernah pinjam pinjol itu dia masih berharap pinjol ada di Indonesia. Dia ingin meminjam, ya, itu buat teman-teman semuanya. Makanya, kalau kita berharap pinjol dihapus dari Indonesia, kalau saya rasa permintaan Anda itu sangat tipis, tipis banget. Ya, potensi untuk dikabulkan itu sangat tipis. Kenapa? Karena saya melihat bisnis pinjaman online itu sudah sangat menjanjikan. Bahkan kalau Anda mau investasi, investasinya ke pinjaman online aja supaya putaran duit Anda cepat gitu loh. Jadi mustahil ini akan dihilangkan. Yang harus kita perhatikan adalah kita berikan satu keputusan, kita balikan lagi mental Anda yang habis atau kandas diteror oleh pinjaman online supaya pulih lagi. Itu yang bisa hari ini. Ya, kalau Anda teriak-teriak untuk dihapus pinjaman online, hapus pinjol legal, nggak akan mungkin. Itu sudah nggak akan mungkin. Berarti kita sudah menolak teknologi. Tapi yang harusnya hari ini adalah berikan literasi, ya, cari tahu dalam pemikiran Anda, tentukan keputusan hidup Anda buat ke depannya. Anda berhenti gali lubang tutup lubang, stop memperpanjang, jangan jual lagi aset-aset Anda, gagal bayar pinjol lebih baik daripada Anda gali lubang tutup lubang, apalagi menggunakan jasa-jasa yang tidak jelas. Cuman itu lagi yang bisa Anda lakukan. Ya, tapi kalau Anda teriak hapus pinjol, blokir pinjol, itu sudah mustahil. Bahkan kasus pinjol yang kekurangan modal saja belum ada titik temunya sampai hari ini. Padahal ini sudah bulan Oktober. Ya, belum ada titik temunya. Ya, itu buat teman-teman semuanya, saya ingatin, dimanapun Anda gagal bayar, dimanapun Anda telat bayar, keputusan dan solusi itu ada dalam diri Anda. Ya, Anda mau berhenti dan Anda mau keluar dari pinjaman online, paksa diri Anda untuk tidak lagi memikirkan ini, putus komunikasi Anda dengan para pinjaman online ini. Kalau enggak, yang ada Anda makin hancur, Anda makin sengsara, setiap hari Anda akan diteror, setiap hari Anda akan diintimidasi, setiap hari Anda akan ditakut-takuti. Besar kemungkinan Anda akan masuk lagi ke dalam dunia, gali lubang, tutup lubang. Ya, cuman itu yang bisa saya sarankan. Karena satu-satunya lawan pinjaman online adalah offline kan. Minta semua debt collector untuk datang ke rumah Anda dan pertanyakan dan jelaskan. Jangan ada yang takut soal DC datang ke rumah. Semakin banyak Anda yang takut DC datang ke rumah,
semakin besar peluang pinjaman online akan menghancurkan hidup Anda sehancur-hancurnya. Ya, nggak usah Anda ngandalin OJK dan AFI lagi. Sudah buta solusi. Oke, bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Isi di kolom komentar. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf, dan saya sampaikan lagi buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp saya, silahkan klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Daripada Anda melalang buana mencari hal-hal yang tidak jelas. Ayo kita berdiskusi, ayo kita konsultasi, ayo Anda keluar dari jeratan pinjaman online ini. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Bruni. Wassalam.